Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, Masya Allah, barusan kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, di mana surat yang dibacakan surat Al-Qadar. Nah, mudah-mudahan pahala keistimewaan 10 malam terakhir untuk meraih Lailatul Qadar insya Allah kita mendapatkan bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami di Karomah TV dalam rangka memberikan syiar Islam kepada semua para pemirsa yang ada di rumah. Kali ini saya akan mengobrol panjang lebar dengan hadir di pada siang hari ini, yaitu saudara kita tercinta Salman Hafid. Baik, pemirsa Karomah TV, jadi hari ini kami sengaja mendatangkan beliau, saudara Salman Hafid. Usianya para pemirsa ini masih sangat muda, 14 tahun, kelas 9 ya SMP ya. Jadi bertempat tinggal di Kopo Nata Endah, Kabupaten Bandung. Beberapa prestasi yang telah dihasilkan oleh saudara Salman ini luar biasa. Pertama yaitu pernah juara kedua MHQ atau Musabakoh Hifdzul Quran atau lomba tahfidz, tim penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, perwakilan dari Kabupaten Bandung. Kemudian pernah juga menjadi juara 1 Musabakoh Hifdzul Quran di Kabupaten Bandung. Kemudian juara ketiga MHQ pentas PAI lomba tahfidz tersebut di kawasan Jabar, Banten. Baik, pemirsa Karomah TV, kita dengarkan sebetulnya saudara Salman ini. Kami akan ngobrol banyak nih. Sebetulnya pertama, apa sih sebetulnya motivasi Salman ini ketika betul-betul ingin rasanya hatinya itu pingin menjadi seorang hifdzul Quran? Menjadi seorang hafiz udah cita-cita Salman, cita-cita orang tua Salman dari kecil. Terus ya banyak keistimewaannya. Ya, orang tua Salman pernah kasih tahu Salman jadi seorang hafiz Quran itu banyak keistimewaannya. Dan orang yang dekat sama Al-Quran itu pasti dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi ketika hal itu motivasi diri dari saya bilang Salman aja ya. Nah, ini ketika hal itu betul-betul menjadi karakter dari jiwa Salman sendiri. Nah, hal yang lain ketika program ini menjadikan seorang hifdzul Quran, apa saja yang memang program-program yang didapatkan sehingga betul-betul terbentuk menjadi hifdzul Quran? Yang pertama, yang pasti waktu. Jangan menyisihkan waktu untuk Al-Quran, tapi ciptakan waktu untuk Al-Quran. Ya, waktu, terus
Ya. Pertama mungkin yang pemirsa ingin tahu juga nih sebetulnya, awalnya itu motivasi untuk menghafal Al-Quran ini itu dari semenjak SD atau sudah program dari pembelajaran di sekolah di SMP sekarang? SD saya waktu itu negeri, sekolah negeri, nggak ada pembelajaran Al-Quran. Yeah. Ya, SD saya nggak ada skill sama sekali di bidang Al-Quran, nggak ada kemampuan di bidang Al-Quran. Tapi alhamdulillah waktu kelas 3 saya diajak ikut les tahsin sampai kelas 6. Alhamdulillah di situ saya belajar Al-Quran, belajar tahsin, belajar tajwid. Semenjak itu selalu didorong sama orang tua mulai ngafalin Al-Quran, ya agar bisa bantuin orang tua jadi hafiz Quran. Iya, jadi perlu diketahui kiranya Saudara Salman ini kelas 9 di SMP Al-Ibda. Nah kemudian tadi bahwa program-program yang dihasilkan oleh sekolah tadi dapat memotivasi Saudara Salman ini. Nah kemudian step-stepnya atau langkah-langkah menuju hifdzul Quran ini sebetulnya yang diajarkan di sekolah itu seperti apa? Yang diajarkan di sekolah gimana ya? Iya. Apakah di situ memang gurunya ada program khusus untuk hafal Al-Quran, bahwa pertama langkahnya seperti ini, kemudian ketika menuju tahsin ini harus seperti apa selanjutnya gitu? Dari tahfiz memang udah dijadwalin sehari 2 kali pembelajaran tahfiz. Di sana ya ngafalin dikit-dikit dulu ngafalinnya. Sehari itu bisa dapat 1 halaman untuk ziyadah. Di sela-sela pembelajaran tahfiz juga ada pembelajaran tahsin juga. Ya berjalan setiap hari ya sampai akhirnya bisa terbiasa, bisa lancar ngafalin Al-Quran. Ya, jadi tadi saya mendengar bahwa ada bagaimana menghafal tentang metode ziyadah, terus metode hafalan sendiri, kemudian metode tahsin. Sebetulnya ziyadah itu yang dihasilkan tuh apa? Ziyadah itu jadi kita ngafalin Al-Quran misalkan, ngafalin 1 halaman. Kalau sudah hafal 1 halaman itu disetor pembimbing. Nah setelah selesai setor langsung lanjut ke halaman berikutnya, lanjut lagi. Ya jadi jumlah totalnya itu belum terlalu lancar, belum terlalu hafal gitu. Ya, kalau itu disebut ziyadah. Ada juga disebut mungkin kalau misalkan kita udah selesai ziyadah banyak, ya kan ziyadah itu nggak lancar itu kan? Iya betul. Nggak hafal banget. Kalau udah mungkin tuh difokusin di juz itu terus sampai benar-benar lancar, nggak ada yang lupa lagi. Kalau sehari itu setor berapa ayat nih ke guru pembimbing? Kalau dari ziyadah itu? Kalau di reguler, di hari-hari biasa, ya kisaran bisa sampai 1 halaman. Ada yang lebih, kadang kurang. Kalau di program yang namanya Primaku, jadi di sekolah Salman ada program namanya Primaku. 1 bulan full itu ngafalin Quran seharian. Nah sehari itu bisa ada yang dapat 1 juz, ya kadang kurang kadang lebih. Ya, jadi Primaku itu apa? Primaku itu singkatan dari program intensif menghafal Al-Quran. Ya, program intensif ya menghafal Al-Quran. Ya. Diadakan 1 tahun sekali. Wah luar biasa ini. Kalau misalkan kita menyimak setoran saja, kalau 1 halaman di situ 20 hari saja itu mendapatkan 20 hampir 20 juz lebih ya. Nah, kalau
metode Mutkin sendiri yang sudah merasa lancar di dalam hifdzul Qur'annya sudah berapa juz yang Salman hasilkan? Kalau Mutkinnya itu baru 3 juz. Ya selama 3 tahun baru bisa mampu mutkinin 3 juz. Insya Allah nanti kedepannya ya, juz berapa aja tuh? Juz 30, 29 sama 28. Ya, luar biasa lah ya. Jadi karena memang Quran itu dalam satu juz itu kan beberapa ribu ayat juga. Nah, itu memang metode mutkin 3,5 juz. Barangkali kalau seumuran Salman itu bisa lancar, kalau seumuran saya sendiri mungkin rada susah. Nah, ini alhamdulillah ya. Nah, kalau kita lihat dari metodenya, terus pertama tadi prestasi yang telah dihasilkan sampai bisa seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya yang pingin mengajak ke rekan-rekan Salman sehingga barangkali tadi di awal bahwa ketika menghafal Quran pertama keuntungan pahalanya bagi orang tua, di samping untuk diri sendiri, pintu rezeki selalu terbuka. Apa sih yang pingin Salman ajak kepada pemirsa? Ya, ayolah kita mulai belajar Al-Quran, mulai mendalami Al-Quran, karena Al-Quran bisa memberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat, menjadi penolong umat muslim ya, semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin seperti itu pemirsa di rumah, bahwa kadang ketika kita bisa memaksakan diri kita bagaimana supaya berupaya terus belajar mengenai ilmu-ilmu pendalaman dan dalam membaca Al-Quran, termasuk dalam menghafal Al-Quran juga, kita sama-sama perlu ditingkatkan mungkin untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan orang tua, untuk kebaikan yang lainnya sesama umat muslim di sesama kita. Mungkin barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.